Kami menggunakan maskapai Hainan Airlines. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Jeddah dengan kurang lebih 14 jam perjalanan. Lanjut menuju kota Madinah Al Munawwaroh selama 4 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Ini dia rute perjalanan kita. Lanjut hari pertama. Zara, ini kamar kita. Dan ini suasana koridor hotel. Kita mulai dari jam 2 pagi ya. Kita mau menuju ke Masjid Nabawi. Kita nyebrang dulu ya. Dan lihat deh. Padahal ini jam 2 pagi loh. Tapi suasananya tuh ramai. Kayak nggak pernah sepi. Yeay, kita sampai. Dan ini kita ada di pelataran Masjid Nabawi. Ramai ya. Ini suasana di dalam Masjid Nabawi. Dan di jam segini orang-orang sudah mulai beraktivitas. Mulai dari sholat tahajud, membaca Quran. Ayo sambil jalan menuju ke Raudhah. Salah. Wih, bulat sekali muka saya. Gimana sih kalau balik, Mbak? Ya, nggak bisa. Harus diputar. Ini kita sedang menuju ke Raudhah. Dan bagi teman-teman yang ingin umrohkan diri, jangan lupa untuk daftar di aplikasi Nusuk ya untuk mendapatkan jadwal masuk ke Raudhah. Jamaah perempuan dan jamaah laki-laki akan dibedakan jadwalnya. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di aplikasi Nusuk ya. Ini kita sedang mengantri di gate 37. Bagi yang ingin masuk ke Raudhah tanpa aplikasi Nusuk bisa ke gate 33 ya. Dan ini kita lagi mengantri, membuat barisan untuk menuju ke Raudhah. Di sini kita masuk per 2 baris ya. Dan di sini kita mau keluar. Untuk di dalam Raudhah aku nggak video ya, soalnya aku mau fokus ibadah. Assalamualaikum ya Rasul. Buka udah sembah. Yang di belakang masih baca mantra. Doa. Halo guys, sekarang ini adalah bagian untuk para pria atau lelaki yang memasuki Raudhah. Ini kita hanya melewati Raudhah tidak untuk berdoa, sholat sunnah ataupun untuk berdoa, berzikir. Ini hanya untuk lewat karena ini yang tidak melalui aplikasi Nusuk. Tidak hanya antrian yang untuk melewati bagian depannya saja, tetapi ini untuk menghilangkan kerinduan kita juga kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan kita selalu berdoa, berzikir dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, dan kita selalu mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau umat Islam sekarang menjadi besar dan tetap di jalan yang lurus. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi tetap berada di hatinya. Nah, ini adalah kondisi Raudhah. Meskipun kita hanya lewat, tapi jamaahnya sangat banyak sekali. Nah, ini kita sempat merekam. Nah, ini ada 3 makam Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar. Ini adalah 3 tokoh yang paling berperan penting di selama dakwah Rasulullah. Aisyah juga dimakamkan di sini ya? Itu rumahnya Aisyah. Ya, maksudnya di waktu kita sudah selesai mutar, akan keluar dari Raudhah.
banyak sekali yang ingin masuk dan untuk melihat kondisi makam Rasulullah dan para sahabat. Setelah sama-sama masuk ke Raudhah, akhirnya kita ketemuan di sini. Kita abadikan momen dulu, guys. Oke, kita cari makan dulu, guys. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan kita belum sarapan, jadi kita di sini mau cari makan dulu. Ada yang lagi bergaya nih. Oh iya, aku mau cerita. Pertama kali sampai di Madinah, itu suhunya sejuk sekali. Dan setelah hari pertama atau kedua, tahu nggak suhunya berubah menjadi berapa? 11 derajat. Bayangin dari yang biasanya kita 30 derajat jadi 11 derajat. Menu makanan Indonesia di Madinah jauh lebih banyak loh. Kita makan nasi rames dulu nih, terus ngopi. Lanjut, di sini kita sudah selesai makan. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam biasanya kita kembali ke hotel. Di sini kita langsung tidur, soalnya jam 2 pagi kita harus berangkat lagi. Hari selanjutnya, kita masih di lobi hotel nih. Kita habis selesai sholat subuh dan hari ini kita mau fokus jalan-jalan, cari oleh-oleh. Oke. Suasana di kota Madinah begitu tenang, begitu damai. Di depan kita adalah halte bagi yang ingin city tour menggunakan bis. Untuk biayanya sekitar 90 real atau sekitar 400.000 rupiah. Dan disediakan waktu 24 jam untuk ke 12 titik lokasi wisata. Ceritanya lagi 11 derajat banget nih. Ada yang pakai selimut. Gadis si kerudung merah. Di sini kita sedang menuju ke tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh yang akan kita datangi di dekat dengan pintu 339. Patokannya dari pintu 339 lurus terus. Lalu akan ada ketemu eskalator turun di sebelah kanan bawah. Kalian turun dan disitulah tempat kita belanja. Ketemu dengan percoklatan, harus dong dibeli, harus, wajib, kudu, fardu ain, sunnah muakkad, apalagi ya. Lanjut kita ke Bindawot buat beli roti 7 days yang katanya viral itu. Oh iya, ada Indomie sih, tapi rata-rata harganya 20.000. Harga dulu yuk. Ada apel sekitar 50.000, jeruk sekitar 100.000, pepaya sekitar 50.000. Tapi tenang, untuk harga bisa kalian sesuaikan tergantung tempat ya. Bayar belanjaan dulu kita. Oh ya, untuk pelayanan transaksi di sini memang cepat, soalnya kita yang bungkusin sendiri. Ini aku videokan ketika hari Jumat dan mau Jumatan. Masya Allah, orang-orangnya ramai yang datang baik jemaah laki-laki maupun perempuan.
Lanjut, di video ini sudah memasuki waktu asar, jadi aku sedang menuju ke Masjid Nabawi kembali untuk menunaikan sholat asar. Ini ketika aku di dalam Masjid Nabawi, sedang menunggu waktu untuk sholat asar. Di sini aku sudah selesai sholat asar dan sedang menunggu azan maghrib. Ketika aku menunggu, ada petugas yang membagikan makanan. Awalnya mereka akan melebarkan plastik seperti ini di depan hadapan kita. Lalu mereka akan membagikan makanan di hadapan kita. Kami berkumpul di gate 338 karena letak hotel kami tidak jauh dari gate ini. Di sini waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi dan agenda kami hari ini adalah ke Masjid Quba. Dari hotel menuju Masjid Quba kami menggunakan taksi. Barang siapa bersuci atau berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala umrah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nggak ada lagi. Dari pintu keluar Masjid Quba, jamaah perempuan terlihat banyak sekali pohon kurma. Masya Allah, indah sekali pemandangan di Masjid Quba ini. Pen lurus terus pen ke kaca pen. Ini area parkir di bawah Masjid Nabawi, cukup luas sekali untuk parkir banyak mobil, dan mungkin untuk kita yang sebagai pendatang ini agak rumit ya untuk perjalanan di dalam parkiran ini, karena di setiap toilet itu ada tempat parkir. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan sholat asar setelah melakukan perjalanan dari Masjid Quba. Nah ini kita sudah memasuki Masjid Nabawi. Wah, indah sekali ya, dengan ciri khas karpet hijaunya yang bikin sejuk sekali pada saat kita sujud, dan selalu mengingat Yang Maha Kuasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat biasa kita kumpul, assemble point di 338. Biasanya ini titik temu kita dari sholat dan sholat, betul.
Coba. Alhamdulillah, enak sekali. Mau sekolah? Iya. Di mana? Di Arab. Ah, di Arab. Di mananya? Di Al Salam Museum. Itu bukan sekolah, itu museum. Oh. Teman-teman, apa kalian melihat sesuatu? Wah, apakah itu rudal? Ow. Kita sekarang berada di Museum Madinah. Nah, ini adalah beberapa peninggalan sejarah dari Nabi Muhammad SAW, dan ini ada beberapa kondisi lingkungan di zaman Nabi, Masya Allah. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي